reach the west coast of the United States. Kim Jong-un, Young, untested leader. modern-day Hitler. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Good evening. I'm Dave. Dave adalah seorang presenter ternama yang mempunyai acara bernama Skylight Tonight. Kali ini dia akan mewawancarai musisi rapper terkenal yaitu Eminem. Dave membacakan lirik-lirik di mana lirik tersebut berisi kritikan untuk pemerintah. At an elderly lady. Then I asked her how. Eminem bilang, kadang semua diputarbalikkan. Dia nge-rap bukan berdasarkan apa yang dia benci. I mean, I don't necessarily rap about the things that I hate. Setelah itu Eminem membahas lirik lagu yang menunjukkan kalau Eminem adalah homofobia. I'm a homosexual. Pernyataan itu membuat semua orang terkejut. What the fuck just happened? Lalu Eminem pun menegaskan kalau dia adalah homoseksual. Dan dalam hitungan detik, rating pun langsung melesat tinggi. Namun tiba-tiba ada seorang yang akan menghentikan acara itu. Tentu saja orang itu langsung dihadang oleh Aaron sebagai produser. Dan wawancara pun berakhir dengan sukses. Dave dan Aaron sangat senang dan menikmatinya. Mereka pun saling memuji satu sama lain. Setelah itu, Dave mengajak Aaron pergi ke tempat di mana semua kru mengadakan kejutan untuk Aaron. Aaron sebagai produser telah berhasil membuat acara tersebut hingga 1000 episode. Di panggung, Dave memberikan sambutan dan mengajak Aaron untuk naik ke atas panggung. Now get up here! Get up here! Come up here, buddy! Okay. Setelah acara tersebut selesai, kemudian mereka berbincang. Mereka membahas tentang acara di mana menurut Aaron, acara tersebut sudah agak membosankan. Dan mereka pun kemudian berjanji untuk membuat sesuatu yang berbeda agar acaranya menjadi lebih bagus lagi. 1, 2, 3. Promise. Kemudian diperlihatkan Aaron sedang telepon. Tiba-tiba Dave datang. Saking antusiasnya, Dave membanting HP Aaron. Dia memberi info kalau Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, adalah fans berat Dave dan Skylight Tonight. Dave bilang kalau dia ingin mewawancarainya. Di situ Aaron terlihat kebingungan, karena tentu saja itu tidak mudah. Namun karena terus dipaksa, Aaron akan mencoba mewujudkan keinginan Dave, mewawancarai Kim Jong-un. Tentu saja Dave senang, karena dia berpikir kalau itu akan menjadi acara yang fenomenal. Setelah itu Aaron mencoba menghubungi pihak Korea Utara bermaksud ingin mewawancarai presiden. Dan saat pulang kantor di sebuah taksi, tiba-tiba Aaron mendapat telepon dari sekretaris komunikasi Korea Utara. Tentu saja menganggapnya tidak serius dan menyangka kalau ini kerjaan Dave. Namun setelah pihak Korea menjelaskan, Aaron pun langsung meminta maaf. Dan mereka pun membahas pertemuan untuk rencana ke depan. I'm so sorry. I'm sorry. We would like to discuss the possibility of a meeting between the Supreme Leader and Dave Skylight. Aaron pun langsung pergi ke tempat yang telah dibicarakan, yaitu China. Sesudah sampai di bandara, Aaron lalu naik kereta dan bersenang-senang dengan para penumpang. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya Aaron sampai di bukit di mana di sana akan bertemu dengan pihak Korea Utara. Lama menunggu, Aaron pun ketiduran. Hingga akhirnya sebuah helikopter mendarat di depan Aaron. Dari pesawat keluar prajurit sambil memegang senjata dan menghampiri Aaron. Lalu turunlah perwakilan Korea Utara yang bernama Sok memberitahu kalau Presiden Kim Jong-un bersedia diwawancara selama 1 jam. From inside North Korea, the Supreme Leader will grant a 1-hour interview. Dan hanya itu, lalu pihak Korea pun langsung pergi. Please give me a ride somewhere! Please! Kemudian setelah kesepakatan itu, Dave di acaranya menjelaskan kalau 3 minggu ke depan dia akan mewawancarai Presiden Korea Utara. North Korea, President Kim Jong-un. Terlihat beberapa media seolah menyepelekan Dave dan menganggap kalau Dave patut dibenci karena ingin mewawancarai pemimpin yang kejam. Setelah itu mereka didatangi pihak CIA
Namanya Lacey. Dia menjelaskan tentang bahaya nuklir yang dimiliki Korea Utara. Di sini Lacey mengatakan kalau CIA akan senang jika Dave dan Aaron membantunya. Inti dari pertemuan ini adalah CIA ingin Aaron dan Dave membunuh Presiden Korea Utara dan mengambil alih kepemimpinannya. Tentu saja mereka terkejut dengan apa yang diinginkan CIA. Aaron kemudian menyudahi dan bilang akan memikirkannya. Entah apa yang mereka pikirkan, keesokan harinya mereka berdua datang ke markas CIA. Mereka berbincang dengan tensi yang tegang. Lacey pun kembali menegaskan kalau kita harus membunuh pemimpin yang kejam. Singkat cerita, Lacey kemudian menjelaskan rencana pembunuhan itu dengan media racun, di mana racun itu akan diletakkan di telapak tangan dan racun itu akan bertransportasi saat berjabat tangan dengan Kim Jong-un. Tentu saja Dave meminta untuk berlatih, namun saat mencoba, dia malah bersin, lalu memegang mukanya. Lacey bilang kalau itu terjadi, maka Dave akan mati. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua terbang ke Korea Utara. Tibanya di sana, mereka disambut oleh sekretaris Korea Utara dan para garis tentunya. Yes. You won't stop talking about? Oh, that's right. 동무 데이브 스카이라. Setelah itu, mereka menuju ke tempat di mana mereka akan beristirahat. Oh, damn, son. Dan tentu saja, mereka pun diperiksa dengan ketat oleh pihak Korea Utara. Saat diperiksa, racun yang disimpan di permen berhasil ditemukan. Namun belum diketahui kalau itu adalah racun. Pihak Korea kemudian memeriksanya. Namun Dave bilang kalau itu hanya permen. Untuk memastikannya, pihak Korea pun memakannya. Dan tentu saja itu membuat Dave dan Aaron terkejut. Tak lama pihak Korea pun membuang permennya dan mengatakan kalau permennya tidak enak. Setelah itu mereka pun dipersilakan untuk masuk ke kamar dan beristirahat. Di sana mereka langsung menghubungi pihak CIA untuk mengabarkan kalau racunnya dimakan oleh pihak Korea Utara. Tak butuh lama, CIA pun mengirim kembali racun, di mana racun itu akan sampai dalam waktu 20 menit. ETA to launch zone 20 minutes. We have a bird and ordnance to guide the package. Approaching launch zone. Setelah itu, Aaron menuju ke tempat di mana racun itu akan landing. Namun saat keluar, tak disangka Aaron malah terjatuh. Namun alhamdulillahnya Aaron tidak apa-apa. Kemudian Aaron menuju ke tempat koordinat di mana racun itu akan landing. Namun saat di perjalanan, Aaron melihat sesuatu yang sangat mencurigakan. Di mana sesuatu yang mencurigakan itu adalah seekor macan. There's a tiger. It's a fucking tiger. Yes. A tiger. Tak berpikir panjang, Aaron pun kabur. Beruntungnya, saat Aaron kabur, racun itu mendarat tepat di kepala macan itu. Dan tentu saja, membuat macan itu mati. Aaron pun akhirnya berhasil membawa racun itu. Sesampainya di kamar, lalu Aaron membukanya dan menyimpannya. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk. Dan yang disangka, itu adalah Kim Jong-un. Kim menyapa Dave. Kim pun melontarkan candaan kepada Dave, lalu memberikan patung di mana patung itu adalah Dave sendiri. Tentu saja Dave tampak senang. Setelah itu, Kim mengundang Dave untuk tur di rumahnya. Dave tentu saja menerimanya. Akhirnya Dave diajak tur di rumahnya. Lalu Kim menawarkan untuk melihat sesuatu yang keren. Kim mengajak Dave melihat koleksi mobil mewahnya. Tak hanya itu, Kim juga mengajak Dave mengendarai sebuah tank dan bahkan diperbolehkan untuk meluncurkan misil. Wow. Tak sampai di sana, Kim pun mengajak Dave bermain basket dan mereka pun terlihat semakin akrab. Setelah itu mereka lanjut bersenang-senang dan berkaraoke bersama. Setelah pulang, Dave berbincang dengan Aaron. Di sana Dave mengatakan kalau Kim tidak seburuk apa yang diberitakan media dunia. Dan tentu saja
ini menjadi perdebatan di antara mereka. Dev yang seharian dengan Kim merasa Kim tidak seburuk itu. Namun Aaron tetap saja dengan pendiriannya. Tanpa mengetuk pintu, tiba-tiba 2 orang militer masuk ke kamar dan menyampaikan kalau Dev dan Aaron ditunggu di ruang Presiden Kim. Di sana mereka akan melihat pertunjukan. Akhirnya pertunjukan pun dimulai. Dev dan Kim tampak menikmatinya. Di sana Aaron pun memperhatikan mereka. Namun saat melihat ke arah orang yang memakan permen saat menggeledah di penginapan, Aaron pun mulai panik. Tiba-tiba orang itu berdiri sambil memegang pistol, kemudian muntah dan terjatuh. Temannya berusaha menolong, namun karena sedang memegang pistol, tiba-tiba dia refleks dan menembak temannya. Tentu saja kejadian itu membuat Kim sedih, bahkan menangis. Dan yang lainnya pun ikut menangis. Setelah kejadian itu, Dev dan Aaron bersih tegang. Aaron menyuruh Dev untuk membunuh Kim. Namun kali ini Dev menolak karena merasa Kim adalah orang baik. Dev pun akhirnya membuang racun itu ke kolam. Setelah itu, Kim datang ke kamar Dev dan berterima kasih kepada Dev atas kedatangan mereka. Namun saat berbincang, tiba-tiba Aaron menyapa Kim dan ingin menjabat tangannya, di mana Aaron sudah menempelkan racun di tangannya. Namun saat akan bersalaman, Dev menghalanginya. Dev mengatakan kalau Aaron adalah orang Yahudi pembawa sial. Lalu Kim pun meninggalkan mereka. Setelah itu Dev terlihat pergi keluar, bermaksud untuk mencari udara segar. Tidak sengaja, Dev kemudian melihat toko yang berisi sayuran dan buah-buahan. Namun saat Dev masuk, dia kaget karena ternyata itu adalah poster dinding dan semua barang yang dipajang itu palsu. Di sana akhirnya Dev menyadari kalau Kim adalah benar-benar seorang pembohong dan Dev pun marah. Akhirnya Dev dan Aaron kembali berbincang. Dev menceritakan tentang toko palsu itu. Di sana Dev merasa tertipu, kecewa dan marah. Dan di saat mereka sedang berbincang, ternyata Sok ada di ruangan itu. Namun yang tadi sangka, Sok mengatakan kalau dia memihak kepada Dev dan Aaron dan mengatakan kalau Kim adalah pemimpin yang buruk. Di sana Dev pun kemudian mengatakan kalau Kim harus mati. Akhirnya tiba di hari wawancara. Dev tampak bersiap-siap. Terlihat Dev dan Aaron kembali ke rencana awal untuk membunuh Kim Jong-un. Dan mereka pun kembali saling mendukung. Kita diperlihatkan Kim sedang menyiapkan diri untuk wawancara. Dan yang tadi sangka, Kim menaruh pistol di kakinya. Setelah itu mereka pun terlihat menuju ke ruang wawancara. Aaron dan Sok menuju ke ruang monitor. Seolah tidak terjadi sesuatu, Dev bersikap manis kepada Kim. Sebelum itu, Kim memberikan hadiah, yaitu seorang anak anjing. Dev pun tentu saja senang. Bahkan dia berkata kalau Kim adalah saudaranya. Mereka pun berpelukan. Wawancara pun kemudian dimulai. Di sana Kim terlihat sedikit tegang. Berbeda dengan Aaron, seolah tidak percaya ketika melihat Dev dan Kim berpelukan. Good evening and good morning to our viewers around the world. I'm Dave. Akhirnya Dev membuka wawancara tersebut. Kim pun tersenyum menyambut sambutan dari Dev. Tentu saja Kim pun memberi sambutan yang hangat. Awalnya pertanyaannya seperti yang tercatat di pertanyaan. Acara pun mengalir dengan santai dan penuh senyuman. Namun tiba-tiba Dev menanyakan kepada Kim, mengapa Kim tidak memberikan makan kepada rakyatnya. Kim seketika terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang ditanyakan Dev. Dev kemudian menyerang Kim dengan pernyataan yang sangat menyudutkan Kim. Tentu saja Kim bereaksi dengan mengatakan kalau itu adalah pertanyaan hinaan. Di ruang monitor ada yang berusaha menghentikan acaranya. Namun tentu saja Aaron mencegahnya. Petinggi Korea Utara pun kemudian marah dan segera menyuruh anak buahnya untuk menghentikan acara tersebut. Terlihat Kim melontarkan belaannya. Sampai akhirnya Kim pun menghina Dev. You're a joke.
Namun, saat wawancara memanas, Dave justru membuat wawancara tersebut seketika menjadi haru dan sedih. Dave membicarakan ayahnya Kim yang merampas kehidupan Kim. Hal itu kemudian membuat Kim sedih. Dan yang tadi sangka, Kim pun menangis kencang-kencangnya. Be my father. I am strong. Di sisi lain, perang pun dimulai. Aaron dan Sok bersiap-siap di ruang monitor untuk menyerang tentara Korea Utara, dan tembakan pun diluncurkan. Dan berhasil melumpuhkan tentara Korea Utara yang berada di luar ruang monitor. Di sisi lain, Dave kembali memojokkan Kim. Kim pun tentu saja tidak menyangka Dave melakukan ini kepadanya. Sampai akhirnya kemarahan Kim memuncak. Kim akhirnya menodongkan pistol ke arah Dave sambil menangis dan marah. Kemudian Kim pun menembak Dave. Sontak membuat penonton di dunia kaget dengan kejadian itu. Kemudian Kim pun meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba di dalam keheningan, Dave kembali muncul di TV. Dia ternyata menggunakan rompi anti peluru. Tentu saja itu membuat penonton terkesima dan senang. Di sana Dave pun undur diri dari acara tersebut. Mereka lalu kabur ditemani Sok. Namun ternyata mereka diketahui oleh pihak Korea Utara. Dan yang disangka, Dave menyerang pihak Korea Utara dengan tank yang pernah dinaiki bersama Kim. Dan peperangan pun dimulai. Is this Kenny fucking Perry? Setelah itu Kim datang dengan helikopternya dan menyerang Dave. Namun dengan bantuan Sok, tank pun berhasil meluncurkan misil dan mengenai helikopter yang ditumpangi Kim. Dan film pun tamat.